ya. Kalau berhasil connecting ke file server kita, ya nanti akan jadi drive tersendiri. Nah seperti ini, ya. Oke, nah ini drive sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Subriyadi Channel, kembali lagi bersama saya Subriyadi. Di tutorial kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat file server menggunakan Linux Debian. Oke, bagi kalian yang berada di TKJ, ya khususnya kelas 11, ini masuk dalam kategori pelajaran ASD, Administrasi Sistem Jaringan, Praktikum KD 3.5. Oke, tidak berpanjang lebar, kita langsung saja. Untuk bisa membuat file server, prasyaratnya adalah kalian sudah bisa menginstal Linux Debian terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah bisa menginstal, silakan dilanjut. Bagi yang belum, boleh nanti diklik cara menginstal Linux Debian-nya di deskripsi di bawah ini. File server. Oke, apa file server? File server itu server yang menyimpan kumpulan-kumpulan file yang kemudian digunakan untuk berbagi file tersebut. Ya, dalam Windows, ya disebut dengan file sharing. Nah, sama juga di Linux juga menggunakan file sharing. Oke, paket aplikasi yang dibutuhkan adalah Samba. Dan kedepannya, Samba ini nanti kita akan setting sebagai domain control rel. Tapi untuk tutorial kali ini, hanya sekedar sharing saja. Baik sharing untuk umum ataupun sharing untuk khusus. Oke, langsung saja kita masuk. Ya, kita menggunakan user root. Passwordnya silahkan diingat pada saat menginstal. Nah, kebetulan saya menggunakan password yang cukup mudah, 1 sampai 6. Oke, tunggu. Ya, sampai benar-benar sudah masuk. Ya, biasanya kalau awal baru pertama kali login, ini agak lama. Ya, proses penyesuaian. Baik, sahabat Subriyadi Channel, setelah kita memasuki user root, langkah berikutnya akan kita setting jaringan. Oke, langkah-langkah untuk menginstalasi Samba sudah saya sertakan di sini dan nanti akan disertakan di deskripsi video di bawah ini. Baik, kita pastikan jaringan di Linux dengan jaringan di Windows itu satu subnet. Nah, karena kita menggunakan VirtualBox, ya, maka kita menggunakan host only adapter yang defaultnya adalah 192.168.56.1 yang ada di Windows-nya. Ya, untuk ngecek silakan bisa menggunakan bendera R di Windows, kemudian kita ketik cmd dan enter. Langkah berikutnya kita ketik IP config. Oke, sudah ya 192.168.56.1. Ini kita tutup. Ya, kita langsung ke Linux Debian-nya. Ya. Ini untuk jaringannya, ya, kita klik pengaturan jaringan, piranti, jaringan, pengaturan jaringannya. Terus kemudian di sini kita menggunakan adapter, ya, host only ya, kalau bahasa Inggrisnya host only adapter, kalau bahasa Indonesia adapter hanya host. Oke, menggunakan virtual host only adapter. Kemudian ini kita oke. Ya. Oke, setelah itu ya, berikutnya adalah kita membutuhkan DPD Debian 10.5 yang pada saat kita install menggunakan DPD tersebut. Ya, kita aktifkan terlebih dahulu, ada di piranti drive optik, kemudian pilih Debian 10.5-nya. Oke. Selesai. Berikutnya kita akan masuk ke settingan jaringan. Ya, untuk setting jaringan di Linux, ya, kita ketik nano etc network, ya, etc network interface. Ya, enter. Oke, yang kita setting adalah yang bagian ini. Ya. Nah, ini DHCP-nya kita ganti jadi static, ya, static. Kemudian kita masukkan address-nya 192.168.56.2. Oke, karena tadi di Windows kita menggunakan 56.1, berarti sini 56.2/26.
4. Oke, cukup di sini saja. Berikutnya kita exit ya. Ctrl X Y, jawab Y ya, kemudian tekan enter. Oke, selanjutnya kita akan restart service networknya ya dengan cara disable dan enable. Oke, caranya if down di sini terlihat ya menggunakan ENP0S3 ENP0S3. Berikutnya kemudian kita aktifkan kembali dengan cara ketik if up ENP0S3. Oke, kita tampilkan IP address-nya IP spasi A. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Kita akan coba ping ke window dengan cara ketik ping 192.168.56.1. Oke, jaringan sudah terkoneksi ya. Kita cancel dengan CTRL-C ya. Kemudian kita clear terlebih dahulu. Oke, jaringan sudah siap. Langkah berikutnya kita akan memasuki instalasi Samba. Ya, perhatikan di sini langkah-langkahnya, mulai dari apt-get update ya. Nah, bagi yang menggunakan repositori internet, maka ya nanti akan disetting terlebih dahulu repositorinya. Oke, dalam hal ini saya akan mempraktekkan menggunakan repositori yang langsung dari DPD-nya, sehingga kita nonaktifkan repositori dari internet dengan cara kita ketik nano. Ya, sini ya, ketik nano etc apt source ya, source list ya. Ya, ini ya. Nano etc apt source.list ya, enter. Nah, ini kita kasih tanda pagar di bagian yang ada internetnya ya. Kita cukup mengaktifkan yang DPD saja sini, yang semuanya dinonaktifkan ya. Berikutnya kita simpan, keluar ya dari settingan dengan cara CTRL X ya, kemudian jawab Y dan tekan enter. Ya, kita clear lagi. Langsung kita install. Ya, oke, masuk ke apt-get update ya. apt-get update. Tunggu. Oke, kita abaikan saja kalau misalkan ada error karena kita hanya menggunakan satu DPD saja ya. Kita langsung masuk ke bagian kedua di sini ya, apt-get install Samba. apt-get install Samba. Kita tunggu. Dan inilah paket-paket yang akan diinstal. Ya, di sini kita jawab Y dan tekan enter. Ditunggu instalasinya sampai selesai. Biasanya ini agak lama ya, apalagi kalau menggunakan internet. Ya, ini masih proses instalasi. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, ya, ini kita tekan no saja, udah dipilih no aja, kemudian tekan enter.
Ya, ini sudah selesai. Kita melakukan instalasi paket Samba-nya. Berikutnya kita akan cek statusnya. Ya, cek status apakah Samba-nya sudah benar-benar terinstall. Ya, termasuk juga kita coba cek paket atau versi dari paket Samba-nya dengan cara kita ketik Samba. Ya, di sini Samba, kita memasuki yang langkah yang ketiga itu, ya, min p, ya, p-nya besar. Oke, sudah ya, versinya versi 49 ya. Berikutnya kita akan coba cek status dari Samba itu sendiri. Caranya tinggal ketik sistem ctl status smbd. Ya, nah ini terlihat di sini ya, statusnya aktif ya, running. Nah, ini yang hijau. Oke, kita cancel dengan ctrl-c ya. Berikutnya kita akan izinkan port yang digunakan untuk Samba di firewall-nya. Ya, dengan cara kita ketik ufw allow 139. Oh, sorry ya, perintah ufa ini tidak ditemukan. Ya, ufa ini untuk firewall ya. Atau ini memang belum terinstall ya UFA-nya. Oke, kita lewati saja yang langkah 5 sama langkah 6-nya sampai langkah 7 ya. 5, 6, 7 kita lewati. Oke, kita langsung saja. Ini kita clear terlebih dahulu, clear ya. Kemudian kita akan masuk ke langkah ke-8-nya. Ya, kita ketik cd etc Samba ya. Ini kita akan memasuki folder Samba. Kita tampilkan ls-l ya. Nah, ini sudah ada file Samba conf-nya. Maka berikutnya ya, sebelum kita setting, kita akan tambahkan user untuk Samba ya. User untuk Samba yang nanti bisa diakses secara umum ya. Oke, dengan cara user add min rs bin false. Ini kita ketik umum. Oke, kita tunggu, sudah selesai. Ya, berikutnya kita akan beralih ke home ya, cd home. Ya, kemudian kita buat folder ya share ya, mkdir share. Oke, langkah ke-12-nya. Kemudian kita berikan hak kepemilikannya kepada umum tadi dengan cara cown umum, foldernya ini share ya. Kemudian ya, chmod-nya kita rubah supaya bisa dibaca, diakses oleh yang lainnya dengan cara ketik chmod ya, u plus rwx ya. Sorry, ini plus maksudnya ya. Plus rwx ya, folder share. Ya, ini. Atau bisa juga dengan chmod ya, min r 777 share, bisa sama saja ya. Oke, berikutnya kita masuk ke settingan Sambanya ya. Kita akan memasukkan settingan Samba berikut ya. Itu dengan cara kita ketik nano etc Samba smb conf. Oke, di sini. Nah, kemudian ya kita buatkan ya, kita tambahkan file ini bisa di bagian bawah ya, atau biasanya sudah ada di sini. Di sini kan ada settingan printernya, kemudian ada home. Nah, di sini. Oke, yang home-nya kita abaikan. Nah, kita buat boleh di bawah home, di atasnya home juga boleh sini ya. Oke, nah seperti ini. Ini kita di atas home-nya, kita buat, kita ketik public ya, seperti ini. Kemudian ya, ini ke dalamnya kita buat path-nya sama dengan home share. Berikutnya file labelnya
ya, sama dengan yes. Kemudian ya browsable-nya sama dengan yes, ya. Kemudian public, ya, yes, supaya bisa diakses dengan melalui public, ya, semua bisa mengakses. Kemudian writable-nya ini supaya bisa ditulis, ya, writable-nya sama dengan yes. Kemudian usernya, force usernya tadi, ya, umum. Oke, kalau sudah, kita simpan. Pastikan settingannya sudah benar, ya. Kalau sudah, kita simpan dengan ctrl X, jawab Y, dan enter. Baik, setelah konfigurasi selesai, langkah berikutnya kita akan coba tes parameternya. Ya, ini masuk ke CD etc Samba, ya. Oke, kemudian coba kita tes parameternya. Oh, not found, ya. Oh, salah tulis. Tes param, ya. Oke, sudah selesai, ya. Tuh, ya, sudah selesai. Parameternya sudah selesai semua. Di enter 2 kali tadi, ya. Berikutnya kita akan restart Sambanya. Sistem, ya, ctl restart smbd. Oke, ini lagi mencoba untuk restart, ya. Ini lemot. Nah, laptopnya laptop jadul. Oke, sudah berhasil di restart. Kita akan coba lihat statusnya, apakah berjalan dengan benar, ya, dengan cara diketik systemctl status smbd. Kalau tidak ada settingan yang salah, seharusnya benar. Maksudnya, kalau tidak ada settingan yang salah, seharusnya berjalan dengan benar. Nah, seperti ini, ya, tuh ada active, ya, running, berarti sudah selesai. Ya, berikutnya kita langsung pengetesan apakah berhasil atau tidak, ya, settingan Samba kita. Kita langsung ngetes saja di window, ya. Ini, ya, di window ini, ya. Boleh kita klik kanan di startnya, kemudian klik run, ya. Oke, kemudian kita akan ketik IP yang tadi sudah kita setting, ya, di sini seperti ini, ya. Lihat apa namanya, slashnya terbalik, ya, backslash, ya. Kita ketik misalkan di sini tadi IP-nya 192.168 56, ya, titik 2. Coba apakah sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti akan masuk, ya. Nah, seperti ini. Oke, berhasil, ya. Ini ada publiknya. Kalau kita klik publik ke sini, ya, kosong, ya, karena memang kita belum buat file apapun. Oke, kita coba saja kita buat file di sini, ya. Kemudian coba kita, boleh folder, boleh file. Oke, kita misalkan file, ya, teks di sini. Oke, coba, ya. Kemudian udah kita edit, ya. Nah, di sini kita coba edit aja sini, ya. Ya, ini file percobaan saya. Oke, kita simpan, kita tutup. Nah, file yang ada di window ini, ya, ini file yang ada di window, ini langsung ada di Linux, ya, di sini. Kita tes aja sini, ya, di Linux, ya. Caranya kita masuk ke home, cd home, ya. Kemudian coba tampilkan ls, ya. Tadi foldernya share, ya. Berarti kita masuk cd share.
Oke, ls. Nah, ini file coba-cobanya ada ya. Kalau kita tampilkan nano coba-coba ya, ini mestinya masuk ya. Nah, ini isinya sama dengan yang tadi saya ketik. Nah, ini file percobaan saya. Oke, ini Ctrl X ya, keluar ya. Nah, demikian juga ketika kita buat file di sini ya, misalkan nano ini file ya, misalkan nano ini nano punya saya txt ya. Testing isi file. Kita simpan Ctrl X ya. Oke. Nah, kalau kita buka di sini, nah ini sudah ada tuh ya punya saya. Kalau kita buka isinya ya. Nah, ini testing isi file ya. Nah, ini folder apa namanya file sharing ini bisa kita jadikan drive ya, drive khusus di Windows. Ini kan ada di Linux ya, ada di server ya. Ini ada server kita, terus kemudian kita akan jadikan drive. Nah, caranya kita klik di sini. Nah, ini di public-nya tinggal kita klik kanan saja ya, klik kanan, terus kemudian kita pilih map network drive ya. Kalau misalkan setiap kali login kita akan reconnect, ini kita checklist. Kalau nggak, misalkan kita checklist kita hilangin. Drive yang kita pilih misalkan Z ya. Nah, ini kita finish. Nanti kalau berhasil connectingnya ya, kalau berhasil connecting ke file server kita ya, nanti akan jadi drive tersendiri. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini drive sendiri ya tuh. Nah, misalkan ini bisa kita rubah namanya. Ini kiri kanan rename ya, misalkan data di server. Nah, ini ya, data di server. Sehingga ketika kita ngetik ya, kemudian kita simpan di sini, otomatis ya datanya akan tersimpan di server gitu. Contoh misalkan saya akan buka Microsoft Word ya. Buka Microsoft Word. Oke, ditunggu. Ini agak lemot ya. Nah, ini saya coba ngetik di sini ya. Ini ya, misalkan ini ya. Ini dokumen punya saya. Saya simpan di server ya, bukan saya simpan di laptop ya. Saya simpan di server. File, save as, browse ya. Kita klik browse-nya. Kemudian kita cari tuh drive yang tadi ya. Nah, ini drive di servernya. Ya, oke, tunggu ya. Harap maklum menggunakan laptop jadul ya, jadi lambat. Nah, ini ya, kita tinggal klik save. Oke, ini filenya sudah tersimpan ya. Kita tutup aja. Nah, kita tutup. Nah, ini filenya sudah ada ya. Ya. Termasuk kalau kita lihat di server kita ya, coba kita tampilkan ls ya. Nah, ini sudah ada ya. Ini dokumen saya doc ya. Jadi ini yang dimaksud dengan file server. Nah, kegunaan file server itu untuk server yang kita gunakan untuk menyimpan berbagai macam file yang kita miliki, yang kemudian bisa kita buka di komputer manapun. Jadi kalau misalkan kita lupa nih, nggak bawa laptop ya, terus kemudian kita mau buka file kita. Nah, file kita simpan di server. Nah, yang biasanya kan kadang-kadang juga disebut sebagai cloud ya. Ya, penyimpanannya di awan gitu ya. Nah, itu seperti Google Drive dan sebagainya. Nah, kita bisa buat file server ya sendiri. Yaitu caranya salah satunya dengan menggunakan Samba, dan ini bisa diakses oleh siapapun ya. Nah, tadi kita
berbagi file atau sharing file ya, yang ini bisa dibuka oleh siapapun secara umum. Nah, kali ini saya akan praktekkan cara membuat file server ya yang di-sharing foldernya hanya untuk user tertentu saja. Sehingga ketika kita buka folder tadi harus memasukkan password. Nah, itu sifatnya rahasia privasi. Oke, langsung saja kita buka kembali ya ini. Kemudian langsung kita masuk ya. Ini ke folder home lagi sini ya. Oke, cd home ya. Kemudian kita coba buat direktori khusus ya. Misalkan punya TKJ. Saya contohkan di sini punya TKJ. mkdir punya TKJ. Oke. Berikutnya kita akan setting nano etc samba smb conf ya. Kita lanjutkan settingan yang tadi. Oke ya, kita cari settingan yang tadi ya, yang sharing kita tambahkan untuk settingan barunya. Nah, ini kan ya. Tadi kan sudah kita buat public. Nah, kita akan buat lagi yang satu lagi. Oke, misalkan sini punya TKJ ya. Berikutnya kita akan buat di sini ya path-nya. Jadi kita ketik path ya. Oke, start. Path sama dengan home tadi yang punya kita ya, punya TKJ ya, punya TKJ. Kemudian file label ya, file labelnya sama dengan yes. Kemudian browsable-nya juga sama dengan yes ya. Nah, yang berikutnya adalah ya, karena hanya untuk user tertentu saja, maka publicnya kita setting no. Kemudian write table-nya yes. Yes. Kemudian valid usernya ya sama dengan TKJ ya. Sebelumnya kita pas install kita buat usernya TKJ. Nah, kalau misalkan sahabat sekalian buat usernya pakai user dengan nama yang lain, dia sesuaikan dengan user yang sudah dibuat itu ya. Oke, kalau sudah ini kita simpan ya. Kalau sudah nih sampai di sini kita simpan Ctrl X, jawab Y dan enter ya. Langkah berikutnya adalah kita akan kita akan tes ya, tes parameternya ya. Berarti balik lagi ke cd ya, sini ya, cd etc samba ya. Oke, kemudian kita tes parameternya ya, tes parameternya sini. Nah, apakah sudah benar ya parameter tersebut? Oke, sudah ya. Kalau ada punya TKJ-nya sudah ada ya. Ya. Oke, kemudian ini kita enter aja ya, terus-terusan ya. Kalau nggak langsung aja Ctrl C gitu ya. Nah, ini Ctrl C. Langkah berikutnya adalah kita restart sambanya. Ya. Sistemnya ctl restart smbd. Kemudian kita cek kembali statusnya ya. Setelah berhasil kita cek kembali status. Oke, kita cek statusnya ya. Sistem ctl status smbd. Oke, statusnya sudah running ya. Itu ada aktif running ya. Kita Ctrl C saja. Kalau sudah seperti ini kita tekan ctrl C ya. Berikutnya kita akan setting password Samba untuk TKJ. Caranya ya password ya. Nah, ini
Kalau misalkan lupa, ini di sini ya, SMB password ya. SMB passwordnya yang tadi TKJ. Ya, kita setting password TKJ-nya. Nah, ini kita masukkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan uji coba. Kembali kita klik kanan pada window di start ya, kemudian klik run. Kemudian kembali kita ini ya. Ini sudah ada ya. Kalau belum ada kita ketik kembali alamat servernya. 192.168.56.2. Oke. Nah, ini sudah ada 2 folder ya. Kalau kita akses public itu langsung kan terbuka ya. Jadi semua orang bisa buka. Tapi kalau kita ketik atau klik di ini punya TKJ, maka dia minta password. Nah, password yang digunakan dan user yang digunakan adalah user dan password yang sudah kita setting di server tadi. Kalau tadi kan menggunakan TKJ, terus kemudian passwordnya tadi disetting 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, jadi hanya user inilah yang bisa mengakses folder. Jadi kalau ada folder-folder tertentu yang memang sifatnya rahasia dan itu hanya dimiliki oleh user tertentu, maka kita gunakan password ya untuk memproteksinya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita membahas file server. Ya, stay terus di Supriyadi Channel. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjut ya bagaimana kita menjadikan Debian sebagai service directory. Jadi nanti semua user yang ada di window ini disimpan di server ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau buka di komputer manapun, cukup kita masukkan login sebagai user kita, maka data-data semuanya ada di situ secara otomatis ya. Jadi tidak harus mengetikkan seperti tadi alamatnya ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya. Kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.